Shalom, bertemu kembali dengan saya Pendeta Jonar Situmorang. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya memperkenalkan salah satu karya yang baru saja, buku saya yang baru terbit. Saya perkenalkan kepada Anda, kepada kita semuanya. Saya mengulas salah satu buku tafsir surat Paulus, yaitu kepada jemaat yang ada di Filipi. Ini baru terbit pada bulan September tahun 2020. Saya mencoba mengulas buku ini dari segi tata bahasa asli Alkitab dengan mengeksegesa bahasa asli, yaitu dari bahasa Yunani, sehingga mendapatkan suatu penjelasan yang lebih komplit dan kemudian disertai dengan penerapan praktis. Tentunya diawali dengan pengupasan latar belakang kota Filipi, yang mana tempat di mana Rasul Paulus pernah berkunjung ke kota Filipi, sehingga dia menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Buku ini sangat memberkati karena saya kupas tidak per perikop tetapi ayat per ayat. Jadi ini ayat per ayat disertai dengan gambar yang sangat lengkap. Seperti misalnya ada gambar di sini saya tunjukkan keadaan kondisi reruntuhan di kota Korintus. Ini contoh, ada gambar di kota Korintus yang sangat lengkap. Ada beberapa gambar kota reruntuhan di masa lampau zaman Alkitab, sehingga kita dengan melihat kondisi seperti itu dapat memahami seperti apa kota Filipi di masa Rasul Paulus menulis surat ini. Satu hal yang perlu diketahui bahwa ketika surat ini ditulis, Rasul Paulus dalam waktu itu dia sedang di penjara. Jadi dia menulis surat ini ketika dia sedang berada di penjara. Tapi herannya isi daripada surat itu adalah justru bukan keluh kesah, tetapi justru dia mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya tetap bersukacita. Itulah sebabnya tafsiran ini saya tambahkan sebagai subjudul dari buku ini, yaitu Teguh dan Berakar di dalam Kristus. Jadi benar-benar walaupun dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang tidak aman, tetapi jemaat di Filipi ditegaskan oleh Paulus supaya mereka teguh, dan tidak hanya teguh tetapi mereka juga harus berakar menjadi jemaat yang kokoh. Tidak heran jemaat yang ada di sana diingatkan salah satu isi suratnya yang sangat terkenal adalah bersukacitalah senantiasa. Itu salah satu yang dia tegaskan. Dan yang kedua, dalam keadaan apapun ditegaskan dia supaya tetap bersukacita. Tetaplah berdoa, juga diingatkan supaya berdoa senantiasa di dalam Tuhan. Dan inilah surat yang luar biasa dari sekian banyak tulisan para Rasul Paulus. Surat Filipi adalah surat yang menegaskan supaya tetap bersukacita di tengah-tengah kesulitan, tantangan, ataupun pencobaan, derita yang sangat berat, sehingga menjadi jemaat yang berkemenangan. Anda dapat membaca buku ini, mempelajarinya dengan seksama, dapat dipakai untuk sebagai bahan ajar di sekolah Alkitab atau sekolah teologi, ataupun sebagai bahan khotbah ketika disampaikan dalam pelayanan di mimbar, ataupun sebagai renungan pribadi. Ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya buku ini dapat menjadi berkat bagi setiap yang membacanya. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Amin.